pintu E1. Airlines on flight number JK0162 Pangalaria, please board the aircraft through gate E9. Thank you. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan percepatan stunting, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menurunkan angka stunting selama masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Sabuk meteran Anda dipasang dengan ibu hamil dan diukur seperti ini untuk menilai kekurangan gizi pada ibu hamil dan pemenuhan nutrisi pada janin. Apabila ibu sedang hamil, pastikan minum vitamin kehamilan dan makan banyak protein hewani. Pastikan nutrisi terpenuhi baik pada ibu dan bayinya. Ibu hamil yang memiliki penyakit atau sedang sakit harus mendapatkan penanganan yang optimal untuk menghindari gangguan nutrisi selama kehamilan. Kartu Cinta Cegah Stunting Intrauterini Balita dilengkapi dengan checklist screening nutrisi kehamilan hingga balita usia 5 tahun. 9 topik checklist kehamilan di halaman depan, 3 topik checklist persalinan di bagian tengah halaman depan, dan 15 topik checklist bayi dan balita di halaman belakang. Dalam nutrisi selama bayi dan balita, ASI dan EPASI protein hewani dibutuhkan. Baju pelindung imunisasi yang tersedia harus dipakai untuk mencegah bayi dan balita sakit. Cara pemberiannya, imunisasi melalui tetes, imunisasi melalui suntik, dan diberikan sesuai jadwal imunisasi. Untuk mengetahui kenaikan berat badan bayi dan balita, lihat checklist sesuai usia. Jika berat badan bayi dan balita tidak mencapai kenaikan berat badan minimal, segera ke petugas kesehatan dan bayi dan balita akan ditangani sesuai dengan status gizinya. Kartu Cinta petunjuk screening nutrisi bebas stunting bisa Anda dapatkan dari petugas kami. Kami mohon Anda membacanya dengan sesama selama Anda hamil hingga anak Anda berusia 5 tahun. Bila Anda memerlukan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Terbang bersama Kartu Cinta. Jadi Kelurahan Pangrian, Kecamatan Matraman. Adapun tim inovasi kami, fasilitatornya Dr. Putu dan sekretarisnya Dita. Anggotanya ada Mita dan saya sendiri Moina serta teman saya Wahyu. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak bayi dan balita terlihat dari tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 21,5% dan angka penurunannya hanya 0,1%. Indonesia masih memiliki tingkat stunting tertinggi nomor 5 di dunia. Berbicara tentang stunting, maka kita berbicara dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu target nomor 2, zero hunger, target nomor 3.1, menurunkan rasio mortalitas ibu 70 per 100.000 kelahiran, dan target nomor 3.2, yaitu mencegah kematian pada bayi baru lahir dan anak di bawah 5 tahun. Berbicara tentang kekurangan gizi kronis, ada 2 penyebab faktor utama, yaitu asupan nutrisi yang tidak adekuat dan kelebihan dan kebutuhan nutrisi yang tidak. Pada asupan nutrisi yang tidak adekuat ada kemiskinan, penelantaran, dan pengetahuan yang tidak adekuat. Di sini kita bisa mencegahnya. Kemudian kebutuhan yang meningkat, di sini adalah penyakit yang terlahir dengan hygiene disease, kemudian penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, dengan penyakit GBRR, prematur dan kelainan bawaan. Pada resiko stunting ada 3 fase, yaitu fase maternal, fase persalinan, dan fase bayi. Nah, pada fase maternal, segala kondisi pada ibu, baik itu penyakit, infeksi, maupun risi akan mempengaruhi pada nutrisi janin. Berdasarkan penelitian, 50% bayi dengan prematur dan berat badan yang rendah berisiko untuk menjadi stunting.
Di wilayah Palmeriah terdapat 6 balita stunting yang dimana 6 kasus tersebut terjadi masalah saat masa kehamilan yang ditandai dengan riwayat ibu hamil cek, ibu hamil anemia, dan juga riwayat infeksi. Dan juga terjadi masalah saat persalinan balita dan bayi hingga balita yang ditandai dari riwayat kelahiran prematur, kelahiran BBLR, dan juga asupan protein yang kurang. 83% stunting terjadi saat masa kehamilan dan 100% terjadi saat persalinan bayi hingga balita. Yang sebenarnya sangat bisa kita cegah apabila kita deteksi dan juga kita tangani secara dini. Itu adalah jadwal kegiatan kami dan juga kami telah menetapkan rumusan masalah dengan metode USD, yaitu urgency, seriousness, dan juga berat. Untuk urgency yaitu keterlambatan deteksi sehingga menyebabkan adanya kekurangan gizi dan juga hingga stunting. Lalu untuk seriousness yaitu status gizi ibu hamil, bayi hingga balita menjadi sangat penting karena salah satu faktor risiko terjadinya kesakitan dan juga kematian. Lalu yang terakhir adalah growth, di mana untuk stunting itu akan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak, perkembangan fisik dan juga kognitifnya sehingga anak akan sulit untuk berprestasi. Maka dari itu kami menetapkan tema yaitu Deteksi dini faktor resiko stunting dengan kartu cinta. Estimasi biaya stunting yang masih tinggi, demikian tidak dilakukan saat sudah terdeteksi dan belum ada penanganan faktor resiko stunting pada saat berbeda dan mulai yaitu masih kurangnya pengetahuan faktor resiko stunting pada. Kemudian kami mengidentifikasi 4 penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone dari segi lingkungan, kurangnya dukungan pemenuhan nutrisi anak. Dari segi cara, belum ada screening resiko stunting pada saat kehamilan. Dari segi orang, petugas belum melakukan sosialisasi tentang faktor resiko stunting yang bisa dideteksi sejak masa kehamilan. Dari segi bahan, belum ada media informasi tentang faktor resiko stunting yang menarik dan praktis. Dari segi alat, belum ada alat deteksi faktor resiko stunting yang mudah digunakan. Dan kami menganalisis masalah ini dengan metode USD. Dari masalah tersebut, kami menetapkan solusi terpilih dengan inovasi kartu cinta. Cegah stunting in balita. Kartu cinta berisi checklist screening nutrisi dari masa kehamilan, bayi hingga balita. Dan kami telah melakukan penggalangan komitmen dan sosialisasi tentang faktor resiko stunting dengan inovasi peduli, penguatan dukungan untuk melindungi ibu dan anak. Berikut adalah alur pelayanan kartu cinta baik di posyandu maupun di dalam gedung puskesmas dengan melibatkan unit terkait seperti poli KI, poli KA, poli anak, serta poli gizi. Pada pelayanan di posyandu, petugas kader memberikan kartu cinta kepada peserta, kemudian menanyakan dan mengisi kartu cinta sesuai hasil kondisi peserta. Apabila didapatkan checklist tidak, maka dilakukan rujukan ke puskesmas. Pada pelayanan di puskesmas, petugas admin melakukan pengisian identitas kartu cinta dan mengisi di spreadsheet. Kemudian petugas poli melakukan pemeriksaan, menanyakan dan mengisi kartu cinta sesuai hasil kondisi pasien dan isi di spreadsheet. Apabila ditemukan masalah, maka dirujuk ke poli-poli terkait atau rumah sakit sesuai kondisi pasien. Selanjutnya, efektivitas didapatkan sebanyak 8,3% ibu hamil rasio screening faktor risiko stunting dan telah ditangani sesuai dengan kondisi dan ada penurunan ibu K dari 11,4 dan ibu anemia dari 2,77. Kemudian selanjutnya seperti gambar. Lalu dari bayi dan balita didapatkan 53,9% bayi dan balita terpapar resiko screening stunting telah ditangani sesuai dengan
kondisi dan mendapatkan kasus gizi kurang menurut dari 2 per 1 dan alhamdulillah tidak ada kasus baru stunting setelah inovasi. Itu adalah signifikansi yang telah kita capai berdasarkan quality, cost, delivery, counting, and more. Kompatibilitas. Inovasi kartu cinta mendukung transformasi kesehatan pilar nomor 1A dan 1C yang membahas tentang stunting, ANC, gizi seimbang, kesehatan ibu, dan kesehatan anak dan bayi.